Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan kita sudah ada di hari yang baru, 8 Agustus 2021. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kristus telah mengadakan rekonsiliasi untuk dosa dan telah menanggung semua kehinaan, celaan, dan hukumannya. Namun saat menanggung dosa, Dia telah membawa kebenaran yang kekal, sehingga orang percaya itu tidak bercacat di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, yang menyadarkan harapan mereka pada ketergantungan yang lain, bukan pada darah Kristus saja, ketika didesak untuk menyadarkan iman mereka sepenuhnya kepada Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Banyak yang mengungkapkan fakta bahwa mereka memiliki iman pada sesuatu yang mereka pikir dapat mereka lakukan. Mereka berkata, saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum saya dapat menjadi sehat untuk datang kepada Kristus. Yang lain berkata, ketika saya telah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan, maka Tuhan Yesus akan membantu saya. Mereka membayangkan bahwa mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan sendiri, untuk menyelamatkan jiwa mereka sendiri, dan bahwa Yesus akan datang dan memotong bagian yang kurang, dan memberikan pukulan akhir untuk keselamatan mereka. Jiwa-jiwa yang malang ini tidak akan menjadi kuat di dalam Allah, sampai mereka menerima Kristus sebagai juru selamat yang sempurna. Mereka tidak bisa menambahkan apapun pada keselamatan mereka. Orang Israel diminta untuk memercikan darah anak domba yang disembelih pada tiang-tiang pintu, agar ketika malaikat maut melewati tanah itu, mereka boleh terlepas dari kebinasaan. Tetapi gantinya melakukan tindakan iman dan penurutan yang sederhana ini, mereka telah memasang rintangan pada pintu dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk mengusir malaikat yang membinasakan itu. Usaha mereka akan sia-sia. Ketika darah terlihat di ambang pintu, itu sudah cukup. Keselamatan rumah terjamin. Demikian juga dalam karya keselamatan. Darah Yesus Kristuslah yang membersihkan kita dari semua dosa. Melalui jasa darahnya, engkau dapat mengalahkan setiap musuh rohani dan memperbaiki setiap cacat karakter. Jadi saudara, darah domba itu adalah lambang kepada darah Yesus Kristus. Kita sudah dengar firman Tuhan kemarin, tidak mungkin darah domba menebus dosa. Itu hanyalah simbol kepada darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus artinya pengorbanan. Di dalam darah ada nyawa. Maka ketika Yesus mengorbankan darahnya, artinya dia mengorbankan nyawanya. Bahwa tidak ada oknum di atas dunia ini yang dapat menyelamatkan nyawanya sendiri, kecuali Yesus yang menciptakan kita. Kenapa Yesus yang harus mati? Ingat, Yesuslah yang menciptakan manusia. Dia adalah Allah, tetapi inkarnasi dia menjadi manusia. Dan hanya dia, hanya pencipta yang dapat menebus ciptaannya. Jadi ketika domba disembelih, adalah simbol kepada Yesus yang mati, darahnya tercurah, maka di sana digenapkan akan janji dalam Kejadian 3 ayat 15. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus akan datang untuk menghancurkan kekuatan si ular dalam Kejadian pasal 3 itu. Dan Yesuslah yang menyelamatkan manusia, memberikan jaminan bahwa hanya Yesus, hanya di dalam Yesus ada jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah sebab saudara, mari jangan ragu terhadap Yesus Kristus. Mari beriman kepadanya. Alkitab mengajarkan itu, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan pernah didapat dari mana-mana.
agama apapun dia, dalam prinsip agama apapun dia perlu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tuhan memberkati pekabaran pada pagi hari ini adalah menjadi doa dan harapan kita semua. Silakan tutup di dalam doa renungan pribadi saudara dan doakan kita semua di dalam pandemi yang kita hadapi bersama-sama. Biarlah kiranya kita semua dilindungi oleh kasih Allah. Dalam nama Yesus, kita alaskan semua pekabaran di pagi hari ini. Amin.